Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohim Setiawan dengan NIM 64190216 dari kelas 644B27 Universitas Bina Sarana Informatika, cabang BSD. Akan menyampaikan materi dari mata kuliah Manajemen Manajerial, yaitu konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan di sini didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Dalam hukum permintaan, dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah, semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Beberapa penentu permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat. Yang keempat, jumlah penduduk. Kelima, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kurva permintaan berslope negatif karena konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak jika harganya lebih rendah. Di sini kita lihat tabel permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. K dan P dengan harga Rp5.000, jumlah yang diminta 200. K dan Q dengan harga Rp4.000, jumlah yang diminta adalah 400. Sampai dengan keadaan terakhir yaitu T dengan harga Rp1.000, jumlah yang diminta adalah 1.300. Jadi semakin rendah harga satu barang, maka semakin banyak pula jumlah yang diminta. Kurva permintaan terhadap buku tulis. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan suatu hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya sudah dinyatakan permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh banyak faktor lain. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu 1. Barang lain itu merupakan pengganti. 2. Barang lain itu merupakan pelengkap. 3. Barang tidak mempunyai kaitan sama sekali atau barang netral. Pendapat para pembeli. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Teori penawaran dan kurva penawaran. Penawaran didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga satu barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan, atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Tabel daftar penawaran buku tulis. Di sini kita lihat keadaan A. Dengan harga Rp5.000, jumlah yang ditawarkan 900 unit. Keadaan B. Dengan harga Rp4.000, jumlah yang ditawarkan 800 unit. Sampai dengan keadaan terakhir, yaitu E. Dengan harga Rp1.000, jumlah yang ditawarkan adalah 100 unit. Kurva penawaran. Kurva penawaran kurva yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kurva penawaran berslope positif. Kurva penawaran buku tulis.
gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran, perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lain di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Keseimbangan pasar. Keadaan di suatu pasar di mana jumlah yang ditawarkan penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Ada 3 cara menunjukkan keadaan keseimbangan. Yang pertama, dengan contoh menggunakan angka. Yang kedua, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Yang ketiga, bentukan secara matematik. Kelebihan permintaan. Jumlah yang diminta melebihi dari yang ditawarkan penjual. Hal ini mengakibatkan penjual akan menaikkan harga. Kelebihan pasokan, jumlah yang ditawarkan penjual melebihi dari yang diminta pembeli. Hal ini mengakibatkan penjual akan menurunkan harga. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan atau menonton video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.